Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana kita ketahui, setelah Islamnya Umar bin Khattab, ia dikenal sebagai orang terdepan yang selalu membela Nabi Muhammad SAW dan ajaran Islam pada setiap kesempatan yang ada. Umar diangkat menjadi khalifah setelah menggantikan khalifah pertama, yaitu Abu Bakar Siddiq alaihissalam. Dia adalah khalifah yang disayangi oleh umat. Dia dikenal sebagai pemimpin yang adil dan penyayang kepada umatnya. Dia juga pemimpin pelindung pada kaum minoritas. Dalam suatu riwayat, dikisahkan di masa kepemimpinannya, Mesir dipimpin oleh seorang gubernur yang kehidupannya sangat kaya bagaikan kaisar. Ia bernama Amr bin As. Setelah tidak lagi bergabung dengan tentara muslimin, Amr bin As dipercaya Khalifah Umar bin Khattab menjadi gubernur Mesir, menjadi pemimpin umat Islam di sana, serta berdakwah mengajak siapa saja untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amr bin As menempati istana megah, lengkap dengan berbagai kenikmatan dan jaminan keamanan pada setiap waktu. Namun kemegahan istananya itu bertolak belakang dengan gubuk kecil reot yang berada tidak jauh dari depan istananya. Dalam buku Kisah Keadilan Para Pemimpin Islam, tulisan Nasiruddin dikatakan, suatu ketika Amr bin As berpikir untuk menggusur gubuk tersebut, menggantikannya dengan membangun sebuah masjid agung. Hal itu dimaksud supaya terjadi keseimbangan antara istana sebagai refleksi dari kehidupan dunia dan masjid sebagai upaya meraih kebahagiaan akhirat. Kemudian Amr bin As mengumpulkan seluruh pejabatnya untuk membahas kemungkinan pembangunan masjid impiannya. Dalam rapat tersebut, Amr bin As mendapatkan informasi jika gubuk reot di depan istananya itu adalah milik keluarga Yahudi miskin. Informasi tersebut pun justru semakin menguatkan keinginan Amr bin As untuk segera meletakkan batu pertama pembangunan masjid. Esok harinya Amr bin As memanggil orang Yahudi tersebut yang mendiami gubuk ke istana. Sesampainya di istana, Amr bin As kemudian mengutarakan maksudnya ingin membangun masjid di atas tanah tempat gubuk milik orang Yahudi tersebut. Sebagai imbalannya, Amr bin As bersedia membeli tanah dengan harga yang telah disepakati. Mendengar rencana itu, orang Yahudi tidak menyanggupi permintaan sang gubernur. Dengan lantang dia menolak untuk menyerahkan tanahnya walau dibayar berpuluh kali lipat. Sambil berjalan meninggalkan istana, orang Yahudi tersebut tetap pada pendiriannya, tidak menyerahkan harta satu-satunya yang dimilikinya. Sebagai gubernur, Amr bin As tidak mengindahkan keputusan orang Yahudi yang tetap pada pendiriannya. Segera Amr bin As menerapkan surat keputusan untuk membongkar paksa gubuk keluarga Yahudi tersebut. Amr bin As beralasan pembongkaran dilakukan untuk mewujudkan sebuah kemaslahatan yang lebih besar kepada kaum muslimin Mesir. Orang Yahudi yang sedang tidur santai di gubuknya kaget begitu melihat dari kejauhan sejumlah tentara kerajaan berjalan menuju ke arahnya. Atas perintah gubernur, kami ingin membongkar paksa gubuk milikmu untuk dijadikan masjid, kata salah satu prajurit dengan nada tinggi. Keluarga Yahudi menangis tanpa henti. Tanpa daya dia menyaksikan tempat tinggal satu-satunya yang mereka miliki harus dibongkar. Orang Yahudi membayangkan saat-saat bahagia melihat senyuman anggota keluarganya akan berakhir hanya dalam hitungan menit. Di tengah perasaan sedihnya tersebut, tiba-tiba orang Yahudi teringat akan pemimpin tertinggi umat Islam, yaitu Khalifah Umar bin Khattab yang berada di Madinah. Tanpa pikir panjang, segera dia berjalan menuju Madinah untuk meminta keadilan atas keputusan gubernur Amr bin As. Namun dalam perjalanan, orang Yahudi itu berkecil hati ketika membayangkan sosok Umar bin Khattab. Dia pengemis, dirinya yang lusuh dengan pakaian compang-camping akan disambut setibanya di Madinah. Terlebih keluhannya didengar oleh seorang tokoh besar muslimin. Dengan perasaan gundah, orang Yahudi itu tetap berjalan ke Madinah menjajal keberuntungan nasibnya. Sesampainya di Madinah, semua yang dia takutkan tidak terjadi. Dengan ramah, Khalifah Umar bin Khattab menyebut orang Yahudi itu layaknya tamu kenegaraan. Suguhan aneka makanan pun dan minuman menjadi bentuk betapa hormatnya Khalifah kepada tamu. Sambil menyantap hidangan, orang Yahudi itu menceritakan permasalahannya kepada Khalifah Umar bin Khattab. Di akhir pembicaraan, Umar meminta orang Yahudi itu untuk mengambil sepotong tulang busuk yang berada di tempat sampah tidak jauh dari tempat dia duduk. Dengan keraguan, orang Yahudi itu menuruti permintaan Umar. Di tulang busuk itu, Umar kemudian mencabut pedang dari selongkongannya dan menggoreskan garis lurus pada tulang busuk tersebut. Bawalah tulang busuk ini baik-baik ke Mesir dan berikan kepada gubernurmu, yaitu Amr bin As, kata Umar sambil menjodongkan tulang busuk tersebut kepada orang Yahudi. Dengan perasaan bingung, orang Yahudi itu hanya menuruti permintaan Umar kemudian kembali ke Mesir.
Setibanya di Mesir, segera dia menyerahkan tulang busuk itu ke Gubernur Ammar bin As. Tidak disangka, setelah memegang tulang busuk tersebut dan melihat goresan lurus, tubuh Ammar bin As menggigil dan wajahnya merubah menjadi pucat ketakutan. Segera Ammar bin As memerintahkan anak buahnya untuk menghentikan dan merobohkan masjid yang masih dalam tahap pembangunan. Begitu heran orang Yahudi tersebut, sebelum masjid dirobohkan, segera dia bertanya kepada Ammar bin As untuk menjelaskan maksud dari tulang busuk tersebut. Mengapa ini bisa terjadi? Aku hanya mencari keadilan di Madinah dan hanya mendapatkan sebongkah tulang yang busuk. Mengapa dari benda busuk tersebut, gubernur menjadi ketakutan? Kata orang Yahudi itu. Tulang ini merupakan peringatan keras terhadap diriku dan tulang ini merupakan ancaman dari Khalifah Umar bin Khattab. Artinya, apapun pangkat dan kekuasaanmu, suatu saat kamu pasti akan bernasib sama seperti tulang ini. Karena itulah, bertindak adillah kamu seperti huruf alif yang lurus, adil di atas dan adil di bawah. Sebab kalau kamu tidak bertindak adil dan lurus seperti goresan tulang ini, maka khalifah tidak segan-segan untuk memenggal kepala saya. Jelas Gubernur Ammar bin As. Orang Yahudi itu tunduk terharu dan terkesan dengan keadilan dalam Islam. Sungguh agung ajaran agama Tuhan. Sungguh aku rela menyerahkan tanah dan gubuk itu. Bimbinglah aku dalam memahami ajaran Islam. Yahudi itu mengucapkan syahadat dan ia mengikhlaskan gubuknya sebagai area masjid. Itulah Khalifah Umar, seorang Yahudi masuk Islam berkat keadilan dari Umar. Semoga kisah ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.